Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Semoga semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat untuk menebar manfaat ya kawan. Oke. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kisah Nabi. Nabi yang sangat kita idolakan, Nabi yang sangat-sangat mulia, dan Nabi yang paling dicintai oleh semua umat muslim. Kira-kira Nabi siapa ya? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai kisah Muhammad adalah teladanku. Pastinya kalian semua sudah mengenal ya sosok beliau, karena beliau adalah seorang yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dalam setiap dakwahnya. Karena itulah Muhammad SAW patut dijadikan suri tauladan atau contoh bagi kita semua. Kira-kira contoh apa ya yang bisa kita amalkan dalam hidup kita? Nah, sebelum ke materi, marilah terlebih dahulu kita simak video berikut ini ya. Pada saat pemugaran Ka'bah, 4 kabilah Quraisy bertikai. Mereka berselisih menentukan kabilah mana yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Setiap kabilah merasa lebih mulia dan lebih berhak melakukan seremoni bergengsi ini. Tak kunjung disepakati, 4 kabilah ini nyaris bentrok angkat senjata. Muhammad muda kembali menunjukkan kepiawannya dalam mendamaikan pertikaian. Muhammad menawarkan solusi cerdas. Beliau melepas sorban dan menghamparkannya di tanah. Kemudian Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di atas hamparan sorban, lalu mempersilahkan para tokoh kabilah di Mekah untuk memegang ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama ke tempatnya semula. Sebuah win-win solution yang cerdas dan damai. Mendamaikan juga adalah salah satu bentuk sedekah, seperti sabda Nabi dalam hadis yang diterima oleh Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil 2 orang yang bertikai adalah sedekah. Membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata baik adalah sedekah. Tiap-tiap langkah untuk mengerjakan sholat di masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang yang merusak perdamaian dan terlibat permusuhan mendapat ancaman tidak akan masuk surga. Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah seluruh hamba yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali, kecuali seorang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkanlah ampunan bagi kedua orang ini, tundalah ampunan bagi kedua orang ini hingga mereka berdua berdamai. Ini hadis riwayat Muslim. Oke, dari video yang telah kita saksikan tadi, kita bisa simpulkan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan seorang pedagang yang sangat jujur. Bahkan kejujurannya sudah menyebar kemana-mana. Dan karena itulah beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau seseorang yang dapat dipercaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perilaku jujur. Nah, di sini kita akan belajar dari segi pengertian, kemudian pembagian sifat jujur, lalu sifat jujur dan al-amin, dan yang terakhir adalah contoh serta manfaat dari perilaku jujur. Nah, jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Pengertian dari jujur itu apa? Nah, di sini jujur itu bermakna dari 2 segi. Yang pertama berasal dari bahasa Arab as-sidqu
atau sidik, yang artinya nyata, benar, atau berkata benar. Nah, lawannya dari kata jujur ini adalah dusta atau bohong. Al-kadzib atau bahasa Jawanya seneng ngapusi ya. Oke. Nah, sedangkan dari segi istilah, jujur ini adalah merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab. Maksudnya apa sih Ustazah? Nah, maksudnya misalkan kalian dimintai tolong oleh mama untuk pergi ke warung membeli sabun cuci ya. Kemudian kalian dikasih uang oleh mama sebanyak 5.000. Lalu kamu pergi ke warung dan membeli sabun cuci tersebut. Nah, harga dari sabun cuci itu cuma 1.000. Nah, kamu juga harus mengembalikan uang kembaliannya tersebut kepada mama kamu ya. Jangan malah bilang sama mama uangnya pas tidak ada kembalian. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah orang yang melaksanakan amanah itu disebut al-amin, yaitu orang yang terpercaya atau dapat dipercaya, jujur dan setia. Nah, dinamakan al-amin itu karena apa? Ya karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam jujur. Di sini jujur dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam niat atau berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perbuatan atau amalia. Dan yang ketiga, jujur dalam perkataan atau lisan. Kemudian untuk selanjutnya adalah contoh dari perilaku jujur. Misalkan kalian sedang mengikuti ulangan mata pelajaran di kelas. Dan secara jujur, kalian mengerjakan ulangannya sendiri tanpa perlu mencontek buku atau mencontek teman di sebelahnya. Harus percaya diri dengan jawabannya sendiri. Kemudian, yang selanjutnya, contohnya adalah misalkan kamu membeli suatu makanan, kemudian pedagang memberikan kelebihan uang dan kamu secara jujur mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada pedagang makanan tersebut. Selanjutnya, ketika kamu lupa untuk mematikan keran sampai airnya kemana-mana dan secara jujur kamu mengakui kesalahanmu kepada kedua orang tuamu. Dan contoh yang selanjutnya adalah ketika kamu menemukan uang, misalkan di lingkungan sekitarmu atau di sekolah, ataupun dimanapun kamu berada, kamu secara jujur untuk mengembalikan uang tersebut kepada yang berhak. Nah, banyak sekali bukan contoh dari perilaku jujur. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat apa saja sih yang bisa kita ambil ketika kita mempunyai perilaku jujur. Yang pertama adalah hatinya akan selalu merasa tentram dan bahagia karena dia tidak melakukan suatu kebohongan yang harus dia tutupi. Yang kedua adalah akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disenangi banyak teman. Yang ketiga adalah akan selalu mendatangkan kebaikan dan pastinya akan masuk surga. Demikian tadi manfaat dari perilaku jujur. Sangat banyak sekali bukan? Nah, mulai sekarang biasakanlah ya untuk memiliki
perilaku jujur dimanapun kalian berada. Demikian tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.